Jenis kain yang paling banyak digunakan di industri tekstil maupun batik. Kain diperkirakan sudah ada sejak zaman Neolitikum yaitu 8.000 sampai 2.000 tahun sebelum Masehi. Seiring berjalannya waktu, alat-alat lain seperti pemintal benang dan sejenisnya pun mulai bermunculan. Kemudian, kain semakin berkembang hingga banyak sekali jenis kain yang saat ini beredar di pasaran. Kain bahkan tidak lagi hanya dibuat dari serat alami tetapi ada juga kain yang dibuat dari serat sintetis atau campuran keduanya. Jenis-jenis kain pun sudah semakin banyak. Berikut ini kami rangkum jenis-jenis kain yang digunakan dalam industri tekstil maupun batik. Kain mori. Kain ini memang punya permukaan yang halus, sehingga bikin proses pelukisan batik jadi lebih gampang. Serat-serat kain tenun dari kapas ini memang bikin warna batik awet. Kain mori merupakan sejenis kain berwarna putih polos yang memiliki ketebalan, kehalusan, dan kerapatan yang sempurna sehingga sangat sesuai jika digunakan untuk membatik. Jenis kain yang biasa disebut sebagai cambric, pada dasarnya juga termasuk ke dalam jenis kain tenun benang kapas yang dibuat dengan teknik anyaman polos dan diputihkan. Sebagai bahan dasar batik kain mori ini sebenarnya dapat dibedakan menjadi berbagai tingkatan kualitas tergantung pada seperti apa jenis benang tenun yang digunakan dan kerapatan anyaman kainnya. Beberapa jenis kain yang dimaksud yaitu kain mori primissima, mori prima, mori biru, mori berkolissima, mori foilissima, dan mori santum. Kain mori prima merupakan jenis kain mori kualitas sedang yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Spesifikasi nomor benang kain mori prima sedikit lebih kasar dan tingkat ketebalan benang juga lebih rendah. Kain mori biru merupakan jenis kain mori kualitas rendah yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Kain mori biru secara umum memiliki spesifikasi nomor benang, tebal benang dan pegangan kain yang lebih kasar. Kain mori berkolissima dibuat dengan benang katun kardet dengan komposisi CD40x CD40 dan konstruksi kain 130x 70. Kain mori berkolissima juga melalui proses finishing mercerized sunforized. Kain mori foilissima merupakan jenis kain batik yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Kualitas kain mori foilissima kurang lebih sama bagus dengan mori primissima namun cenderung bertekstur tipis. Kain mori foilissima dibuat dengan benang katun kom dengan komposisi CM50x CM50 dan konstruksi kain 88x70. Kain mori batik foilissima juga dibuat melalui proses finishing mercerized sunforized. Kain mori batu merupakan jenis kain yang sudah melalui proses finishing kalenderet. Kain ini terbuat dari material 100% katun 20 dengan jenis anyaman satu per satu lain. Kain belacu poplin adalah kain raw material bahan mentah untuk seragam poplin. Terbuat dari 100% natural cotton, ketebalan poplin ada 3 kelas kain cenderung halus agak tebal dan rapat karena menggunakan ukuran benang 40S. Dengan jumlah helai dan lusi pakan dalam 1 inch 180 helai, bahan ini cocok untuk bahan tas ramah lingkungan, tote bag goodie bag, pouch. Katun dibuat dari serat kapas yang enteng tetapi kokoh. Alhasil kain tipe ini ialah yang sangat banyak disukai buat dijadikan busana. Kain katun mempunyai sebagian tipe antara lain. Katun primis, sedikit pipih, serta tidak melar atau stretch. Mempunyai energi serap baik. Harga relatif ekonomis dengan corak umumnya polos, garis, bunga-bunga, apalagi abstrak. Katun Jepang, dibuat dari kom 100% full cotton. Teksturnya lembut, energi serap amat baik, dataran lebih lembut. Biayanya relatif mahal dari katun lazim. Kerap digunakan buat membuat spray serta sesuai buat blus perempuan. Karakteristik spesial kain ini bisa diamati dari bagian akhir bagian materi terdapat catatan, Japan design, ataupun dapat pula isyarat warna. Kain tipe ini mayoritas dipakai materi buat pembuatan baju distro. Dimensi kain ini umumnya terdiri dari 20S, 24S, serta 30S, nilai pada dimensi itu membuktikan dimensi benang yang dipakai dalam pembuatan. Terus menjadi besar angkanya membuktikan terus menjadi pipi benangnya sekalian membuktikan elastisitas ataupun kelemasan kain itu. Katun kardet. Perbandingan kain ini dengan kain katun combat cuma di satu bagian saja, ialah tipe kain katun kardet tidak lewat jenjang penyisiran pada dikala finishingnya. Oleh sebab itu, pada kain ini sedang ada serat-serat kapas yang lembut alhasil biayanya juga relatif lebih ekonomis dibandingkan kain katun combat. Karakter kain santum adalah dia juga bisa menyerap keringat dan mendukung sirkulasi udara dengan baik. Karakter kain yang adem bikin kain santum ini banyak disukai oleh masyarakat Indonesia.
Dalam industri tekstil batik, kain santung ini sering banget dijadikan bahan batik yang bagus buat jenis batik print dan batik cap. Harga baju batik dari kain ini juga lebih terjangkau dibandingkan katun. Belako dobi motif wajik 100% cotton memiliki motif dan tekstur yang khas seperti wajik. Kain ini masih mentah grey, jika diproses lebih lanjut diputihkan atau diwarna cocok sekali untuk pembuatan fashion seperti kemeja dan baju koko, blus dan gorden. Campuran bahan alami dan sintetis ini akan menghasilkan kain yang memiliki pola cukup menarik, misalnya motif serat kotak, garis atau abstrak. Dan atas lantaran harga batiknya cukup mahal. Selain dibuat dari campuran katun dan polyester, terdapat pula kain dobi yang dibuat menggunakan bahan 100% benang katun mesres bakar bulu, katun yang melalui proses bakar bulu. Dan dobi yang terbuat dari bahan benang sutra. Tingkatan kualitasnya juga bervariasi, mulai dari yang halus sampai yang kasar. Kain sutra memiliki sifat kain yang kuat, bahkan kekuatannya ini bisa disamakan dengan kawat halus yang terbuat dari baja. Teksturnya sangat lembut dan halus sekali serta nyaman saat bersentuhan dengan kulit. Selain itu, batik dengan bahan sutra juga tidak menghalangi sirkulasi udara alias adem. Kemampuan kain sutra dalam menyerap keringat sangat baik sehingga cocok untuk digunakan pada udara yang panas atau hangat. Selain nyaman dan terlihat indah, kain sutra juga menampilkan kesan yang modis dan elegan pada batik yang digunakan sehingga memberikan nilai tambah tersendiri. Kain sutra menyerap lembab dan cairan dengan sangat baik membuatnya bisa lebih cepat kering ketika basah. Permukaan kain sutra terlihat berkilau terutama saat terkena pantulan cahaya atau matahari karena memiliki lapisan-lapisan prisma yang dihasilkan ulat sutra. Ketika digunakan sebagai bahan dasar batik, kain sutra ini akan terkesan sangat eksklusif meskipun dari segi harga memang cenderung lebih mahal dari kain batik berbahan katun ataupun kain mori. Tidak hanya terbatas pada kemeja atau dress wanita saja, tapi batik sutra juga bisa dipakai untuk sarung dan selendang pada kebaya. Jenis bahan batik licin lainnya datang dari kain batik Thai silk. Kain ini merupakan jenis kain yang dihasilkan dari ulat sutra, sama seperti kain sutra pada umumnya. Namun perbedaannya terletak pada jenis ulat sutra yang menghasilkan benangnya. Pada kain Thai silk, yang jenis ulat sutra yang digunakan adalah ulat sutra Thailand. Jenis ulat sutra tersebut adalah Eri silk dan Bombyx mori. Bombyx mori memiliki benang sutra yang memiliki berbagai warna. Dari warna emas hingga warna-warna terang pun terbentuk dari kepompong ulat sutra ini. Variasi panjangnya pun bervariasi dari 500 hingga 1500 yard per kepompong. Berbeda dari Bombyx mori, Eri silk menghasilkan warna yang lebih gelap dan berat daripada sutra lainnya. Tekstur sutra yang dihasilkan dari Eri silk ini bisa beragam dari kasar, halus, padat, tahan lama, hingga elastis. Caranya adalah menggulung benang menggunakan gulungan kayu yang kemudian akan menghasilkan sehelai benang sutra yang seragam. Hasilnya kain kemudian direndam dalam air panas dan dikelantan sebelum kemudian melewati proses pewarnaan. Setelah siap benang pun dikeringkan dan siap untuk ditenun. Lebih mudahnya, kain Thai silk memiliki karakteristik sebagai berikut. Permukaan kain memiliki kilau yang unik dengan campuran warna lungsin dan warna pakan. Warna ini dapat berubah sesuai sudut pandang kita melihatnya. Ada bau yang khas, seperti bau rambut dan kuku manusia yang dibakar. Berdaya serap baik sehingga terasa nyaman, fleksibilitas yang tinggi terhadap suhu dan cuaca. Thai silk terasa hangat pada musim dingin dan sejuk menjadi busana pada musim panas. Cenderung mudah kusut karena mengikuti alur tubuh manusia. Tahan terhadap panas. Dupian silk, karakteristik dupian silk serupa DGN raw silk namun agak kusut dan lebih tipis dibanding raw silk. Nap silk, jenis kain sutra yang memiliki tekstur tipis seperti sifon dengan corak dan pepper silk, dikategorikan ke dalam jenis kain yang memiliki tekstur kaku seperti kertas. Kain didominasi warna pastel ini, permukaannya cenderung halus tipis dan mengkilat. Kain grey punya warna abu-abu yang ternyata adalah warna aslinya. Kain yang terbuat dari tenunan benang kapas ini memang nggak melalui proses bleaching terlebih dulu. Kain ini termasuk jenis kain dasar buat pembuatan batik. Kain grey terbagi jadi 3 jenis, yaitu, kain belacu, kain tenun, dan tenun gedok. Kain grey untuk batik sendiri dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Beberapa di antaranya ada yang berupa kain belacu, kain tenun yang dibuat oleh alat tenun bukan mesin ATBM, dan kain tenun gedok. Bagaimanapun metode pembuatannya, kain grey sangat bagus digunakan untuk menciptakan batik yang indah.
Kain grey biasa dikatakan sebagai bahan unfinished, yang tidak mengalami proses pemutihan sehingga warna alaminya masih tetap terjaga. Sebagai bahan dasar batik, kain grey ini kebanyakan dibuat dari tenunan benang kapas jadi sangat cocok digunakan sebagai busana wanita maupun aksesoris. Selain sering dipakai sebagai bahan jilbab, kain Paris ternyata juga jadi bahan batik yang bagus. Kain ini punya tekstur kain yang lembut dan halus banget di kulit. Selain itu, kain ini juga punya tekstur yang tipis dan ringan banget. Kain Paris untuk batik termasuk ke dalam jenis kain yang teksturnya lembut dan jatuh. Sepintas bahan kain Paris ini memang tampak tipis, padahal kalau dilihat dari segi kekuatannya kain Paris tergolong lumayan bagus. Bahan rayon atau viskos merupakan jenis kain hasil generasi serat selulosa yang memiliki sifat seperti kapas. Hanya saja kekuatan kain ini cenderung lebih rendah daripada kain yang terbuat dari kapas. Kelemahan kain ini terutama terlihat apabila terkena zat alkali. Meski begitu jenis bahan batik licin ini menyimpan keistimewaannya sendiri, keistimewaan dari kain rayon beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Rayon merupakan kain yang mudah untuk diwarnai sehingga hasil batik terlihat bagus. Karena sifatnya yang mudah menyerap warna, tampilan batik pada kain rayon tampak memiliki warna yang cerah. Tipe kain rayon dipakai selaku aksesoris pakaian semacam jaket, daster, selendang, dasi, topi, ataupun kain pelapis sepatu. Tidak hanya itu, juga digunakan buat aksesoris perabotan rumah tangga, alat-alat pabrik dan benda kesehatan individu. Di samping sejumlah keistimewaan yang dimilikinya kain rayon sebenarnya juga punya beberapa kelemahan, di antaranya, dalam keadaan basah kekuatan kain rayon akan berkurang tidak seperti kapas yang justru akan semakin bertambah. Kain kaos katun termasuk ke dalam jenis kain katun hasil rajutan yang biasa dibuat batik dalam bentuk produk kaos oblong atau t-shirt. Tidak jauh berbeda dengan teknik batik yang diterapkan pada kain katun ataupun kain mori. Bahan kaos ini sebenarnya juga bisa dibatik dengan teknik batik tulis, teknik batik cap,